Baik, selanjutnya materi dari Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sumeneb, Bapak Hermono Prayudi Anggoro, SPDMM. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para wakasek, para panitia MPLS, juga Bapak Ibu Dewan Guru selaku pembina, serta tenaga pendidikan SMA Negeri 2 Sumeneb. Dalam kesempatan ini untuk pembukaan MPLS, marilah kita bersama-sama mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Saya selaku Kepala SMA Negeri 2 Sumeneb, dengan ini kepada anak-anakku yang saya banggakan dari lulusan SMP yang sudah diterima di SMA Negeri 2 Sumeneb, saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Semoga kalian dapat meraih dari cita-cita yang diidam-idamkan sejak kecil sehingga sampai terus lulus SMA Negeri 2 Sumeneb, baik itu nanti menjadi lulusan SMA Negeri 2 Sumeneb ke jalur dari perguruan tinggi negeri, dari TNI Polri, ataupun dalam bekerja. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan ini juga saya akan menyampaikan visi dan misi serta tujuan pendidikan yang ada di sekolah. Pesan saya kepada anak-anakku dari berbagai lulusan di SMP ataupun MTS, baik negeri ataupun swasta, saya berharap untuk dapat anak-anakku sekalian memahami dan juga nanti betul-betul mengikuti acara MPLS ini sehingga kalian nanti betul-betul mengenal alma mater SMA Negeri 2 Sumeneb itu yang terus terang saja pada saat ini sudah mencapai prestasi-prestasi yang baik dari para alumni ataupun kakak kelas kalian yang ada di kelas 11 dan di kelas 12. Anak-anakku sekalian, yang pertama untuk visi sekolah, ini adalah visi sekolah kita SMA Negeri 2 Sumeneb berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan lingkungan. Mempersiapkan generasi beriman dan bertakwa, cerdas, berjiwa usaha, dan berbudaya kearifan lokal untuk menyongsong kehidupan global. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam visi ini tentunya SMA Negeri 2 Sumeneb telah betul-betul dibantu dengan komite SMA Negeri 2 Sumeneb bersama juga para alumni serta Bapak Ibu Dewan Guru dapat mewujudkan visi sekolah kita. Antara lain yang terakhir adalah di visi sekolah itu terdapat apa namanya eh, generasi yang beriman bertakwa. Ini kalian nanti di kelas 10 itu sudah ada namanya program dari pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb dengan dalam hal ini adalah madrasah diniyah. Jadi anak-anakku sekalian nanti di kelas 10 yang baru ini insya Allah akan tergabung di dalam madrasah diniyah. Begitu juga untuk berjiwa usaha. Ini kebetulan SMA Negeri 2 Sumeneb juga sudah mewujudkan visinya dengan menjadi sekolah double track atau SMA DT. Jadi nanti kalian akan terjaring juga di kelas 11 nantinya, karena di kelas 10 masih di dalam hal ini adaptasi terhadap lingkungan belajar yang ada di SMA Negeri 2 Sumeneb, maka kalian nanti di kelas 10 sudah terjaring yang nantinya dapat menerapkan pendidikannya, pelatihannya, termasuk produksinya yang ada di SMA 2 Sumeneb itu melalui DT Mart. Ya. Oleh karena itu kalian nanti yang pandai memasak, baik itu memasak kuliner di dalam makanan ataupun juga kue ringan, kekinian, atau juga minuman, itu dapatnya bergabung nantinya dijaring melalui wali kelas dan juga mungkin dari pengurus DT Mart yang ada di SMA Negeri 2 Sumeneb ini, sehingga kalian dididik, dilatih, kemudian juga diajari untuk produksinya.
Nah, kebetulan DT yang ada double track yang sekarang dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan dan Institut Teknologi Surabaya itu menginginkan adanya lebih banyak berkembang dalam waktu ini yang tahun keempat SMA Negeri 2 melalui DT-nya juga sudah dapat menunjukkan kelompok usaha siswa atau yang disebut dengan KUS. Ini dengan berbagai model dari apa namanya usaha-usaha mereka, insya Allah akan terus berkembang. Lebih-lebih kalau saya lihat ini di SMA Negeri 2 Sunut baru mencapai tata boga, kemudian tata rias dan panggung, dan juga di editing video. Jadi mudah-mudahan kalian nanti bisa bergabung sehingga menjadi kelompok usaha siswa yang nantinya kalau tidak melanjutkan ke perguruan tinggi maka atau TNI Polri maka dapat berusaha secara mandiri. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam menyongsong kearifan lokal dan kehidupan dalam kehidupan global ini, tentunya SMA Negeri 2 Sumeneb juga mewujudkan visi ini melalui Laboratorium Kebudayaan Madura yang disebut dengan LKM Bendera Saut. Jadi misalnya nanti anak-anakku punya bakat minat dan kemampuan di dalam kearifan lokal seperti halnya tari klasik di Madura ini ataupun juga topeng dan lain-lain sebagainya itu ataupun menulis tentang sejarah budaya kita, insya Allah nanti akan tergabung di dalam lembaga yaitu yang disebut Laboratorium Kebudayaan Madura atau LKM Bendera Saut itu. Alhamdulillah sampai sejauh ini SMA Negeri 2 Sumeneb dengan daya upaya kemandiriannya itu dapat mewujudkan walaupun sekedar panggung LKM atau panggung lembaga Laboratorium Kebudayaan Madura, beserta juga nantinya akan muncul buku-buku yang sudah diproduksi oleh LKM Bendera Saut. Tentunya saya menginginkan ke anak-anakku sekalian untuk bagaimana terus sesuai dengan visi menumbuh kembangkan kearifan lokal sebagai budaya dari tugas kalian untuk menjadi generasi yang melanjutkan dari leluhur budaya kita semua. Begitu juga untuk kehidupan global pada saat-saat sekarang ini tentunya kalian yang tidak bisa bertemu dengan teman-temannya ataupun Bapak Ibu guru sebagai guru pengajarnya itu dapat melalui aplikasi dan kebetulan di SMA Negeri 2 Sumeneb untuk teknologinya di dalam hal ini akses internet insya Allah akan sudah memadai. Oleh karena itu saya titip kepada para pembina khususnya para wali kelas nantinya untuk betul-betul menjaring anak-anak yang di lingkungan jarak sekolahnya jauh ataupun juga anak-anak yang tidak mampu untuk mempunyai sarana prasarana tentang internet, insya Allah SMA Negeri 2 Sumeneb akan membantu dengan sepenuhnya. Anak-anakku sekalian, saya lanjutkan juga dengan misi sekolah. Jadi yang pertama dalam misi sekolah itu menciptakan lingkungan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran. Dalam hal ini saya sudah membina para Bapak Ibu guru ataupun tenaga kependidikan untuk bagaimana dalam pembelajarannya nanti betul-betul mempunyai keterampilan atau skill untuk melaksanakan pembelajaran secara teknologi yaitu dengan akses internet dan internet. Jadi di dalam hal ini saya berharap kepada anak-anakku sekalian, ayo bangkit untuk bisa berprestasi dalam belajarnya, baik itu di dalam akademik ataupun non akademik melalui Bapak Ibu pengajar, kemudian juga wali kelas dan juga bimbingan konseling untuk bagaimana nanti melalui wakil kepala sekolah masing-masing bidang untuk bagaimana anak-anakku sekalian bisa belajar dengan baik, dengan tenang, dengan aman sehingga mencapai dari prestasinya. Tentunya kualitas pembelajaran di SMA Negeri 2 Sumeneb akan terus dikembangkan oleh para Bapak Ibu Wakasek yang membantu saya selaku kepala sekolah untuk bagaimana terus diadakan mutu dari pendidikan kita. Dan alhamdulillah hasil dari
pengembangan itu semua adalah SMA Negeri 2 Sumeneb sudah menjadi sekolah dengan layanan satuan kredit semester. Jadi insya Allah anak-anakku sekalian, kalau betul-betul mempunyai nilai-nilai yang sangat baik di berbagai aspek, baik itu kognitif, afektif, ataupun psikomotorik, nah ini akan terjaring di dalam layanan SKS itu, karena memang kecepatan untuk belajar tentunya di antara anak-anakku sekalian tidak sama. Oleh karena itu, kami memperhatikan semuanya, tidak hanya yang tertinggal ataupun yang sudah berjalan dengan baik, lebih-lebih yang lebih cepat ini tentu akan mendapat layanan semua. Karena dalam SKS ini tentunya akan merupakan konsep pendidikan yang terkemuka dengan konsep utamanya adalah layanan individual. Yang tentu layanan individual itu tidak sama dengan sekolah yang bukan SKS. Jadi alhamdulillah juga kemarin sudah terbit dari layanan SKS itu yang sudah dirintis oleh SMA 2 Sumeneb selama ini adalah peraturan dari Mendikbud nomor 162 garing M garing 2021 tanggal 5 Juli 2021 tentang sekolah penggerak. Jadi alhamdulillah SMA 2 Sumeneb ini sudah di hal untuk peraturan Mendikbud tersebut tentunya akan sudah menjadi sekolah penggerak. Oleh karena itu, saya juga titip kepada Bapak Ibu guru, baik itu di bidang mata pelajaran ataupun di bidang bimbingan konseling, untuk bagaimana betul-betul dari layanan satuan kredit semester itu akan terus bisa meningkatkan dari kualitas pembelajaran yang ada di SMA Negeri 2 Sumeneb. Jadi anak-anakku sekalian, nanti kalau ada kesulitan belajar, tentulah anak-anakku sekalian bisa bersama dari pembimbing akademik atau PA ataupun yang disebut dengan wali kelas dan juga bimbingan konseling untuk bersama-sama tentang apa yang harus dilaksanakan oleh sekolah kita, tentang kesulitan-kesulitan kamu untuk belajar di SMA Negeri 2 Sumeneb. Tentu anak-anakku sekalian harus betul-betul punya waktu seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sumeneb tadi, bahwasanya harus disiplin, harus juga punya waktu untuk belajar, baik waktu belajar selama daring ataupun waktu belajar di rumah. Gunakan seefektif mungkin waktu-waktu tersebut. Jadi juga kepada para orang tua wali murid itu untuk bagaimana betul-betul mengontrol, mengawasi putra-putrinya, baik itu di sekolah ataupun di luar sekolah, agar apa yang dicita-citakan oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian tentunya akan menjadi kesuksesan tersendiri. Juga kebanggaan dari keluarga dan kebanggaan dari sekolah kita SMA Negeri 2 Sumeneb. Alhamdulillah dengan layanan SKS kemarin, anak-anak di kelas KBC, yaitu kelas belajar cepat, alhamdulillah sudah lulus sejajar dengan kakakmu yang kelas 12 waktu itu kemarin ini, yaitu 3 tahun kalau di kelas 12, dan yang KBC ini adalah 2 tahun dengan 11 siswa-siswi yang terjaring di berbagai perguruan tinggi negeri ternama. Oleh karena itu saya juga mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Dewan Guru, dalam hal ini adalah yang telah membimbing dengan jerih payah baik di kelas KBC ataupun bukan KBC. Gunakan kesempatan dari sarana prasarana yang ada di sekolah untuk sebaik-baiknya demi meningkatkan mutu pendidikan serta juga tujuan cita-cita dari anak-anakku sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang saya banggakan, misi yang kedua adalah menciptakan dan meningkatkan mutu pembelajaran yang efektif dan efisien melalui proses pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, jadi berbagai usaha dari kerja nyata Bapak Ibu guru mata pelajaran ataupun bukan mata pelajaran atau pembina ekstra dalam hal ini, alhamdulillah sudah tercapai, yaitu dengan adanya gerakan literasi. Jadi Bapak Ibu yang sudah terjaring di dalam gerakan membaca dan juga menulis itu sudah tergabung di dalam GMP yang kemudian
ada beberapa anak yang saya lihat sudah pandai untuk membuat tulisan-tulisannya dari karya-karyanya itu tergabung dalam buku antologi cerita pendek. Jadi ini sudah saya bersyukur dan juga bangga kepada kakak kelasmu. Juga terima kasih dengan keberhasilan pembina ini sehingga sekolah kita menjadi sekolah literasi nasional. Jadi ini yang perlu juga anak-anakku sekalian, literasi, gerakan literasi dan juga gerakan numerasi ini untuk bagaimana anak-anakku sekalian sejak dari SD dan SMP-nya berlanjut dengan duduk sebagai pelajar SMA Negeri 2 Sumeneb untuk memacu kreativitas dan juga inovasi dari anak-anakku sekalian. Jadi tentunya dengan bimbingan guru pembina ekstra ataupun guru mata pelajaran akan tercipta, tergabung juga menjadi anak-anak yang betul-betul literasi numerasinya, dan ini akan sudah dibantu oleh sarana prasarana melalui peningkatan layanan yang ada di perpustakaan SMA Negeri 2 Sumeneb. Jadi saya mengucapkan juga terima kasih kepada para petugas yang ada di perpustakaan SMA Negeri 2 Sumeneb, bagaimana itu bisa menata dengan sebaik-baiknya. Sehingga nampak sekarang bahwa perpustakaan kita cukup untuk representatifnya. Begitu juga ruangan BK itu juga kita perbaiki supaya ada layanan yang lebih baik lagi. Layanan yang betul-betul berkualitas. Jadi anak-anakku yang nanti kesulitan-kesulitan dan juga perlu untuk bagaimana hal itu menjadi sesuatu yang menjadi karirnya nantinya akan dibimbing secara khusus melalui layanan khusus yang disebut dengan layanan bimbingan konseling. Yang ketiga, dari misi sekolah kita adalah menumbuh kembangkan semangat belajar dan untuk meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan, mewujudkan keunggulan berpikir dan juga berkarya, berjiwa usaha, serta mengaplikasikan segala proses potensi yang diminati peserta didik. Dalam hal ini juga sudah ada mungkin banyak ekstrakurikuler yang dikembangkan di SMA Negeri 2 Sumeneb. Silakan anakku sekalian melanjutkan dari ekstrakurikuler mulai dari sebelum jenjang sekolah menengah atas ini, yaitu untuk dilanjutkan. Ya, saya kepingin anak-anakku sekalian berkiprah di dalam ekstrakurikulernya. Karena dengan adanya ekstrakurikuler ini tentunya akan meningkatkan daripada bakat, minat, dan kemampuan sesuai dengan yang digariskan oleh pemerintah kita untuk pendidikan karakter itu lebih banyak juga di dalam ekstrakurikuler kepramukaan, kemudian PMR, pencak silat, ya, kemudian juga voli dan basket serta futsal dan sepak bola lapangan. Ini juga akan menjadi ekstrakurikuler yang kita harapkan sesuai dengan himbauan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, yaitu untuk bagaimana berprestasi baik di tingkat regional, di tingkat nasional ataupun di tingkat internasional. Jadi kita sudah memasuki era yang sangat bisa meningkatkan potensi anak didik kita, yaitu sudah sampai ke tingkat nasional. Dalam hal ini adalah ekstrakurikuler pencak silat, dan kemudian juga internasionalnya adalah dari marching band yang ada di SMA Negeri 2 Sumeneb. Saya kira kalau MPGC atau marching kita cendekia itu tentunya sudah berprestasi tingkat regional, yaitu di Kapolda Cup Jawa Timur, kemudian juga di tingkat nasional dan internasional, yaitu Piala Hamengkubuwono di Yogyakarta. Kemudian berikutnya adalah mewujudkan peserta didik yang keempat, yaitu mewujudkan peserta didik yang dapat berkomunikasi efektif secara dengan efektif dengan bahasa internasional dan juga bingkai dari budaya kearifan lokal. Nah, SMA Negeri 2 Sumeneb dalam hal ini juga sudah mewujudkan tujuan pendidikan dengan dibukanya program dari bahasa. Jadi silakan anak-anakku sekalian yang gemar, yang juga berpotensi untuk bisa menjadi seorang budayawan ataupun seorang juru bahasa dan sebagainya,
itu diharapkan untuk masuk di program bahasa. Jadi berbeda dengan sekolah-sekolah lain, dan insya Allah hanya SMA Negeri 2 Sumeneb Semadura yang sudah banyak tumbuh berkembang dan juga maju tentang program bahasa. Jadi kalau di sekolah lain mungkin ada cuman program IPA ataupun program IPS, tetapi di SMA Negeri 2 Sumeneb ini sudah mewujudkan dari tujuan pendidikan itu adalah program bahasa. Dan anak-anakku sekalian, alhamdulillah lulusan dari program bahasa itu sudah maju pesat luar biasa, sehingga tidak ada gambaran bahwasanya program bahasa cuman menjadi juru bahasa dan sebagainya, tetapi juga mereka ada yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri yang bukan justru program bahasa, termasuk juga bisa melanjutkan di TNI Polri ataupun di dunia medis. Ya, ini yang luar biasa. Kenapa di program untuk IPA, IPS dan program bahasa ini ada yang disebut dengan namanya adalah program peminatan. Jadi akhirnya dalam hal ini juga anak-anak yang di jurusan IPA bisa belajar IPS dan bahasa, di jurusan IPS dan bahasa itu juga bisa belajar IPA. Jadi tidak ada tarik menarik, nanti juga tidak suka kalau nanti sudah diputuskan oleh sekolah kita untuk menjadi siswa-siswi program IPA ataupun program IPS dan juga program bahasa, nggak ada namanya untuk tidak senang nanti kalau sudah ditetapkan di program bahasa sehingga menangis-nangis untuk pindah ke program IPS. Begitu juga program IPA menangis-nangis sudah dijuruskan untuk pindah di program IPS. Ini tidak baik anak-anakku sekalian. Jangan sampai anak-anakku belajar nanti karena teman ataupun karena dari masukan para alumni ataupun juga dari orang tua, bahasanya dimanapun, kapanpun, yang namanya orang belajar itu sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan ataupun potensi dari anak didik kita. Berikutnya yang kelima adalah menerapkan manajemen kerjasama antar lembaga secara aktif dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat yang terkait dengan pengembangan visi sekolah. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, jadi berbagai usaha-usaha yang ada di lingkungan masyarakat kita, jadi tentang di bidang keswastaan itu misalnya adalah dari studio yang ada di studio foto yang ada di Kabupaten Sumeneb ataupun tata rias dari salon kecantikan di berbagai Sumeneb, ini tadi sudah kerjasama dengan SMA DT Mat itu, sehingga terbentuklah kelompok usaha siswa atau KUS di masing-masing bidang hal yang ada di masyarakat tersebut. Jadi sampai sekarang saya kira banyak kegiatan walaupun hal itu juga terhambat dengan adanya pandemi ini, tetapi yang penting sudah dapat diikuti secara daring. Kemudian juga kerjasama dengan lembaga luar, misalnya kemarin dengan lembaga yang ada di tambang perminyakan, itu sudah ada bimbingan khusus yaitu namanya bimbel untuk masuk di perguruan tinggi. Alhamdulillah terjaring kurang lebih 30 anak, ya kurang lebih 30 anak yang sudah terjaring di dalam hal kerjasama dengan lembaga pertambangan yang ada di Indonesia ini. Jadi kemarin sudah menjadi bimbingan 3 bulan kurang lebih, ada laporan dan akhirnya berhasil. Dari anak-anakku yang terjaring itu semuanya berhasil masuk di perguruan tinggi negeri. Jadi kita juga bangga dan bersyukur bahwasanya orang tua mendukung sepenuhnya program-program yang ada di sekolah kita. Begitu juga untuk meningkatkan kualitas belajar. Ya, ini sudah kerjasama yang terakhir dengan ruang guru. Jadi anak-anakku sekalian nanti itu akan terjaring di dalam program ruang guru itu, ya mohon untuk bisa didukung oleh para wali kelas dengan BK juga masyarakat atau wali murid. Ini untuk bagaimana bersama-sama untuk bisa mewujudkan anak-anakku untuk cerdas, jadi pandai dan juga berhasil. Nah ini yang terjaring di dalam ruang guru kita, sehingga absensi anak-anakku sekalian ataupun juga guru pengajar insya Allah akan terdeteksi melalui ruang guru tersebut. Jadi kita bersyukur bahwasanya kerjasama lembaga ini terus bertumbuh berkembang, sehingga nanti saya harapkan juga muncul lembaga-lembaga lain
yang bisa bekerja sama demi masa depan dan cita-cita anakku sekalian. Yang terakhir yaitu yang nomor 6, mewujudkan layanan prima penyelenggaraan pendidikan. Jadi ini sudah dari baik tenaga pendidik ataupun dari tenaga non kependidikan, insya Allah sudah memberikan, sekolah kita memberikan pelatihan, memberikan juga ilmunya, termasuk berbagi pengalaman dari para tutor bayanya kepada juga dari narasumber, juga dalam hal ini lembaga lain. Alhamdulillah sekolah kita sudah bisa mewujudkan layanan prima tersebut. Jadi anak-anakku sekalian jangan punya rasa enggan atau malu ataupun juga minder, dan juga bagaimana ke dalam hal kesulitan belajar ataupun juga kesulitan di dalam akses internet ataupun sarana prasarana ini semua, tentunya kalau keluh kesah anak-anakku sekalian diantar oleh wali muridnya ke SMA Negeri 2 Sumeneb, insya Allah akan dilayani dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih juga anak-anakku sekalian, terus terang aja, kalau jujur aja, kalau sudah perekonomian kita tentunya membuat kriteria itu pada kesempatan ini khususnya PKH, jadi program keluarga harapan, itu bahkan di bawah standar itu, silakan anak-anakku sekalian juga wali muridnya untuk berhubung dengan para wali kelasnya atau pembimbing dari akademik. Jadi mudah-mudahan ini kesempatan yang baik kepada masyarakat juga melalui anak didik yang nantinya belajar baik di SMA Negeri 2 Sumeneb ini. Tentunya saya berharap mudah-mudahan apa yang sudah menjadi jalinan kerjasama antara orang tua wali murid, komite sekolah, dan pihak sekolah ini untuk bagaimana tegak lurus untuk bisa di dalam koridor baik secara komitmen ataupun peraturan, dan juga di dalam hal ini pedoman-pedoman yang harus kita ampuh. Jadi anak-anakku sekalian, sekali lagi saya selaku Kepala SMA Negeri 2 Sumeneb untuk mengucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian, dan juga yang telah diterima di SMA Negeri 2 Sumeneb sebanyak kurang lebih 385 siswa. Ini mudah-mudahan lebih banyak keberhasilannya, ya keberhasilannya daripada tidak berhasilnya. Jadi selama ini terus terang aja lebih banyak berhasilnya daripada yang tidak berhasil. Ini berkat bimbingan yang keras dari para wali kelas dan juga dari bimbingan konseling. Jadi saya sekali lagi juga mengucapkan terima kasih lah kepada para dewan guru ataupun juga non dari pendidik, jadi sebagai tata administrasi sekolah. Jadi mudah-mudahan ini akan terus berlanjut dan menjadi sekolah yang sangat besar, karena selama ini juga didam-damkan oleh Pak Menteri kita itu adanya sekolah penggerak. Alhamdulillah kita sudah bergerak lebih dulu. Jadi ini juga menjadi kebanggaan dan kepuasan tersendiri bagi kita semua, karena kita mendahului dari peraturan yang sedang dijalankan oleh Pak Menteri itu tadi. Oleh karena itu sekali lagi anak-anakku sekalian, selamat bergabung, semoga sukses, dan juga kenali lingkungan sekolah kalau ingin belajar dengan baik, dengan efektif, efisien, dan juga sangat berguna bagi kalian sendiri. Sekali lagi, sesuai dengan moto kita, yaitu maju bersama, hebat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sumeneb. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Bahrus Mataha SHI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membaca doa bersama-sama. Mudah-mudahan kegiatan MPLS ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu diberikan kesehatan lahir maupun batin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdulillah fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi.
Rabbi ighfir lana wa liwalidayna sighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wal ghina. Allahumma ij'alna wa auladana ahlana wa talamidana min ahli al-ilmi wal khair wa la syarri wad dhair. Allahumma inna nas'aluka sihhatan wa afiatan alaina wa li jami' qarabatina wa zumalaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbal minna bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bahrus Muntaha. Selanjutnya, sebelum materi yang selanjutnya, saya ucapkan terima kasih. Pembukaan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.